Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hakim dengan NIM 2036. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan dengan saya sebagai jawaban untuk soal-soal di UTS Anggo 1. Kita akan mulai dari nomor 1. Di sini sebelum saya menjelaskan kepingan untuk nomor 1, saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh nomor 1 meminta kita untuk membuat program kapan kita mengatakan fish, bus, dan fish bus. Pertama, user akan diminta untuk menginputkan jangkauan yang diinginkan dan akan terjemah di user. Di sini saya menginginkan jangkauannya 20. Kemudian loop akan jalankan untuk elemen i dalam rentang i sampai 1/1. Di sini kan berarti kan 1 sampai 20. Kalau nggak ada plusnya nanti cuma 1 sampai 19. Kemudian akan dicek jika i modulus 3 sama dengan 0 dan i modulus 5 hasilnya sama dengan 0, maka akan mengeluarkan output fish bus. Dan kemudian jika tidak, akan lanjut ke bawahnya dan mengecek apakah i modulus 3 sama dengan 0. Jika iya, maka akan mengeluarkan output fish. Dan jika kondisinya tidak, maka akan lanjut ke bawah dan mengeceknya lagi apakah i modulus 3 maaf, ini seharusnya modulus 5 sama dengan 0, maka akan mengeluarkan output bus. Dan kecuali kondisi di atas, maka akan mengeluarkan output i saja seperti pada terminal ini. Ini adalah nomor 2. Sebelum saya menjelaskan coding saya untuk nomor 2, saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh nomor 2 minta kita untuk membuat program untuk mengetahui berapa banyak bilangan prima di jangkauan yang kita inginkan. Nah, pertama, user akan diminta untuk menginputkan angka awal untuk jangkauannya. Di sini saya menginputkan angka 1, kemudian user akan diminta lagi untuk menginputkan angka akhir untuk jangkauannya. Di sini saya memasukkan 15. Kemudian ada list yang digunakan untuk menyimpan angka bilangan prima, angka prima. Kemudian akan dijalankan untuk setiap elemen x dalam rentang angka +1 sama dengan angka 2. Ini kan maksudnya kenapa saya +1, kan misalnya 1 sampai 15. Nah, itu yang dicek tuh mulai dari 2 sampai 14 gitu. Terus akan ada loop lagi, loop dalam loop untuk setiap elemen i dalam rentang 2 sampai x. Nah, kemudian akan mengecek apakah bilangan tersebut bilangan prima dengan cara apakah bilangan tersebut dapat dibagi selain bilangannya sendiri dan angka 1. Nah, di sini kan kenapa mulainya dari 2 dan sampai dengan x, agar angka 1 tuh tidak diikutkan dan angka bilangannya sendiri tidak ditambahkan. Contohnya di sini misal 4. Jadi kan rentangnya itu 2, 3, 4 tidak diikutkan. Kemudian dicek satu per satu. Angka 4 modulus 2 sama dengan 0, kemudian 4 modulus 3 sama dengan 0. Nah, kalau iya berarti kan bilangan tersebut bukan bilangan prima kan, maka akan break dan lanjut ke perulangan selanjutnya. Saya contohkan lagi 5. Nah, 5 ini berarti kan rentangnya i kan 2 sampai dengan 2, 3, 4. Kemudian akan dicek satu per satu. Apakah 5 modulus 2 sama dengan 0, 5 modulus 3 sama dengan 0, 5 modulus 4 sama dengan 0. Jika kondisi ini tidak, kan berarti bilangan tersebut bilangan prima dan akan ditambahkan ke dalam list prima. Kemudian terus sampai angka 14 dan
Setelah itu akan mengeluarkan output jumlah berapa banyak bilangan prima yang ada di rentang segitu. Nah, ini 1 sama dengan 15. Selanjutnya adalah nomor 3. Di sini sebelum saya menjelaskan codingan saya untuk nomor 3, saya akan menjalankan codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh nomor 3 kita disuruh untuk membuat program untuk menghitung berapa banyak huruf yang muncul dalam kata tersebut dan tidak boleh duplikasi. Pertama, user akan diminta untuk menyebutkan suatu kata, kemudian kata itu akan dikecilkan. Nah, menggunakan metode lower. Kenapa dikecilkan? Agar menghindari duplikasi huruf. Seperti kan misalnya huruf H besar dan huruf H kecil kan sebenarnya hurufnya sama, yakni H. Nah, kemudian akan dihilangkan spasinya bila ada spasi dalam kata tersebut. Selanjutnya, list untuk menampung huruf-huruf yang ada dalam inputan user, dan list lagi untuk menampung jumlah huruf yang ada pada inputan user. Kemudian loop akan dijalankan untuk setiap elemen i dalam user. Akan dicek apakah i adalah ada dalam elemen huruf. Jika ada, maka akan dicari indeksnya dan jumlah indeks untuk kata tersebut akan ditambahkan 1. Jika tidak, maka huruf tersebut akan ditambahkan dalam list huruf dan jumlah indeks untuk huruf tersebut akan ditambah 1. Terus berlanjut sampai di huruf terakhir. Dan kemudian untuk mencetak loop, saya menggunakan loop untuk mencetak tersebut. Loop untuk setiap elemen i dalam rentang panjang list huruf. Nah, kan di sini list hurufnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti dia akan mencetak sebanyak 4. Ini print huruf i, jumlahnya i. Nah, hasilnya itu kayak yang ada di terminal ini. Selanjutnya adalah nomor 4. Di sini sebelum saya menjelaskan ketika nomor 4, saya akan menjalankan programnya terlebih. Nah, di sini tuh nomor 4 kita disuruh untuk membuat program untuk menghitung berapa banyak huruf rusak, yakni E dan D dalam kata yang kita masukkan. Pertama, user akan diminta untuk menyebutkan suatu kata, kemudian kata itu akan dikecilkan. Kenapa kata itu dikecilkan? Nanti saya akan jelaskan di bawah. Dan akan dihilangkan spasinya bila ada spasi dalam kata yang dinamakan besar. Kemudian ada variabel jumlah yang dimana untuk menghitung seberapa banyak huruf E dan D dalam kata tersebut. Kemudian loop akan dijalankan untuk setiap elemen i dalam user. Nah, kenapa saya kecilkan? Agar ini mempersingkat kondisinya. Kalau nggak saya kecilkan, nanti i sama dengan d kecil dan d besar, i sama dengan e kecil dan e besar. Nah, kenapa saya kecilkan? Agar visible aja sih. Kemudian ngecek apakah i sama dengan huruf d atau i sama dengan huruf i. Nah, jika iya, maka untuk jumlah akan ditambah 1, dan jika tidak, maka akan ke loop selanjutnya dan terus sampai pada kata huruf terakhir. Nah, kemudian akan ngeprint jumlah huruf rusak yang ada dalam kata yang dibuatkan besar adalah jumlahnya. Di sini adalah seperti di terminal, jumlah huruf rusak yang ada dalam hello world ada 2, ya kan, 1, 2. Selanjutnya adalah nomor 5. Sini sebelum saya menjelaskan codingannya, saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu untuk nomor 5. Oke.
Pertama, user akan diminta untuk menginputkan angka yang dipisahkan dengan koma, kemudian tanda komennya akan dihilangkan. Nah, ini kan biar bisa dimasukkan ke list itu. Kemudian user akan dimintai lagi untuk menginputkan target untuk angka yang dapat dilakukan dari penjumlahan setiap angka yang dimasukkan user, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai 9 itu nah targetnya angka 6. Target yang diinginkan angka 6. Kemudian data dari target akan diubah menjadi integer. Kenapa saya enggak langsung integer? Nah, dari soalnya suruh string. Terus ada list dengan nama dasar angka digunakan untuk menyimpan angka-angka yang dimasukkan user. Kemudian ada list lagi, ini dengan nama list target untuk menyimpan semua kombinasi yang hasilnya dapat digunakan untuk membuat angka yang ditargetkan. Kemudian loop akan dijalankan untuk elemen i dalam user dan akan ditambahkan dalam daftar angka, list daftar angka. Nah, ini 1,2 itu akan ditambahkan dalam list daftar angka. Kalau masih ada koma itu akan sulit, makanya komanya saya hilangkan dengan cara split koma. Kemudian lupa akan dijalankan lagi untuk setiap elemen i dalam daftar angka. Kemudian untuk daftar angka akan di copy dalam list variabel baru, yakni x, dan x akan meremove i. Kemudian loop akan dijalankan dalam loop untuk setiap elemen y dalam x. Kemudian mengecek jika i plus y sama dengan target yang diinginkan user, maka angka tersebut akan ditambahkan dalam list target. Kenapa ini ada remove i? Ini agar menghindari penjumlahan angka yang sama. Misalnya kan saya targetkan 6 kan bisa dijumlahkan dengan 3 ditambah 3. Nah, itu nggak boleh terus angka yang berbeda, makanya saya hapus untuk ini kan misal i-nya ketiga. Nah, di x tuh angka 3 nya nggak ada. Daftar angka tuh isinya 1, 2, 3 sampai 9, dan di x itu isinya 1, 2, 4 sampai 9. Kemudian cek 1 sampai angka terakhir ini 9. Terus jika tidak ada, maka akan ke loop selanjutnya. Kemudian akan ngeprint output yang hasilnya seperti di terminal ini. Target saya 6 itu bisa didapat dari 1 tambah 5, 2 tambah 4, 4 tambah 2, 5 tambah 1. Oke, selanjutnya adalah nomor 6. Sebelum saya menjelaskan codingan saya untuk nomor 6, saya akan mengerun programnya terlebih dahulu. Pertama, saya membuat variabel dengan nama kiri yang berisikan huruf yang bisa digunakan tangan kiri, kemudian variabel dengan nama kanan yang berisikan huruf yang bisa diketik dengan tangan kanan. Kemudian user diminta untuk menginputkan kata yang diinginkan, kemudian akan berubah ke huruf kecil bila terdapat huruf besar di katanya. Kemudian saya memiliki variabel nama variabel kosong dengan nama hasil kiri, variabel kosong dengan nama hasil kanan, dan variabel kosong dengan nama hasil fix. Pertama akan menjalankan loop untuk setiap elemen i di dalam kiri. Kemudian akan mengecek apakah i di kata yang ditulis user, ngecek apa i ada di dalam kata yang ditulis user. Kemudian jika ada, maka hasil kiri akan bernilai true dan break, dan terus sampai
kirinya semua kata yang ada di variabel kiri dicek semua. Terus jika tidak ada dalam user, maka akan menghasilkan nilai false dan terus. Kemudian loop akan dijalankan lagi untuk O, untuk setiap elemen O dalam kanan, dan akan dicek apakah O di kata yang dijelaskan, apakah O ada di kata yang dijelaskan user. Nah ini O kan hurufnya nah ini sama M ini akan dicek satu persatu apakah kata dalam kanan ini ada dalam huruf yang ada di kata kanan ini ada dalam kata yang diinputkan user. Jika ada maka menghasilkan nilai true. Kemudian terus jika tidak ada maka akan menghasilkan nilai false. Dan dicek lagi, jika hasil kiri dan hasil kanan sama maka hasil fake akan bernilai false, dan jika tidak maka hasil fake akan bernilai true. Ini menampilkan output yang bisa dilihat seperti yang di terminal ini. Halo ditulis menggunakan satu tangan, false. Halo itu menurut ketentuan ditulis menggunakan dua tangan. Baik, selanjutnya dan yang terakhir adalah nomor 7. Sebelum saya menjelaskan codingan saya akan menjalankan codingannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tuh disuruh membuat program untuk memecahkan kode jadi kalimat yang bisa dibaca. Pertama tuh kita diberi kode dengan tulisan yang gak jelas ini. Kemudian saya buat sebuah list dengan nama tampung telah diubah dalam bentuk list. Berfungsi untuk menampung kode yang telah diubah dalam bentuk list. Kemudian list dengan nama kata 1 yang digunakan untuk menampung indeks kode yang genap dalam list kata 1, dan kemudian list kata 2 yang digunakan untuk menampung indeks ganjil dalam list kata 2. Kemudian list kata fix 1 yang digunakan untuk menampung kata 1 yang telah diubah dalam kata-kata yang bisa dibaca dalam bentuk list. Kemudian kata fix 2 yang menampung kata-kata yang telah diubah ke dalam kata yang bisa dibaca dalam bentuk list. Sama coba akan dijalankan untuk setiap elemen i dalam kode, dan kemudian i akan ditambahkan dan setiap elemen i akan ditambahkan ke dalam tampung ini. Kemudian ada loop lagi untuk setiap elemen i dalam indeks genap tampung. Untuk mengambil setiap indeks genap yang ada yang ditampung, dan kemudian ditambahkan elemen i ke dalam kata 1. Kemudian ada perulangan lagi untuk setiap elemen i dalam indeks ganjil list tampung, dan setiap indeks itu nanti akan ditambahkan ke kata 2. Kemudian ada loop lagi untuk setiap elemen i dalam kata 1, dan terus akan dicek i dalam bilangan asli itu nomor berapa. Kemudian asli tersebut akan digeser ke kiri sebanyak 5. Nah kemudian itu kan nanti kan disimpan di pergeseran. Untuk nomor asli yang telah digeser itu akan diubah menjadi karakter lagi, terus ditambahkan ke kata fix 1, dan terus ini ada loop lagi untuk kata 2. Untuk setiap elemen i dalam kata 2 ini akan dilihat nomornya berapa, kemudian akan digeser bilangan asli i nya sebanyak 5, kemudian akan diubah ke karakter lagi, kan tadinya kan hanya nomor asli, kemudian diubah ke karakter nomor
nomor aslinya itu karakternya apa, kemudian ditambahkan kata fix 2. Setelah itu nih keluarkan output join. Nah ini kan fungsi join untuk merubah list kata fix 1 menjadi bentuk string. Kalau nggak ada join, nanti di sini tuh munculnya T, I, P, E, spasi dan seterusnya. Ini join fungsinya untuk menjadikan string.